turunan fungsi implisit. Kita akan mempelajari satu cara mencari turunan untuk fungsi-fungsi yang tidak secara eksplisit dituliskan. Jadi dalam bentuk seperti ini, itu yang disebut sebagai fungsi eksplisit, ya, y-nya terpisah, sedangkan implisit y dengan x itu akan bercampur. Nah, jadi sebagai contoh misalkan lingkaran, ya. Jadi pada lingkaran ini sebetulnya secara keseluruhan dia bukan merupakan grafik suatu fungsi, tapi bisa saya potong-potong sehingga ini merupakan bagian dari lingkaran tersebut merupakan grafik suatu fungsi. Jadi misalkan sebagai contoh, di daerah ini bisa saya pandang sebagai grafik dari y(fx), ya, misalkan fx-nya, dan khususnya ya tentu saja ini adalah y sama dengan akar dari r kuadrat min x kuadrat. Sedangkan yang di sini bisa kita pandang sebagai grafik dari y minus akar r kuadrat min x kuadrat. Ya, nantinya kita akan juga melihat bahwa di bagian ini, ya, itu adalah x sebagai fungsi y, ya. Jadi kalau y-nya diberikan 1, maka x-nya hanya ada 1. Nah, kita akan mencari turunan fungsi ini, tetapi dengan asumsi bahwa fungsi ini merupakan bagian dari persamaan ini. Jadi ini yang disebut sebagai implisit, sedangkan ini adalah eksplisitnya. Jadi misalkan diketahui persamaan seperti ini, lingkaran tadi, maka bisa terjadi ada fungsi y(fx) yang memenuhi persamaan tersebut. Ya, salah satu diantaranya tadi adalah y sama dengan akar r kuadrat min x kuadrat, walaupun tidak hanya ini, ya, atau sebagian dari ini. Nah, artinya apa? Artinya adalah y ini kalau diganti dengan fx memenuhi, ya. Nah, sekarang kita ingin menurunkan dia terhadap x, ya, kita turunkan kiri dan kanan. Tapi Anda lihat bahwa di sini ini adalah fungsi komposisi. Jadi caranya kita menurunkan suku demi suku terhadap x. Turunan x kuadrat adalah 2x. Turunan dari fx kuadrat, ya, 2fx kali f aksen x. Dengan demikian f aksennya bisa dihitung, yaitu pindahkan ke kanan dibagi kalau bagian bawah ini tidak 0. Nah, cara lainnya, jadi ini seperti yang tadi sama, kita tidak langkah untuk mensubstitusikan ini ke dalam persamaan itu tidak perlu dilakukan, ya. Cukup dengan mengartikan dia sebagai x kuadrat plus y yang bergantung pada x kuadrat r kuadrat, dan bahkan cukup kita langsung menurunkan dari bentuk ini. Tetapi perlu diingat bahwa y di sini bergantung pada x. Jadi kita akan mencari dy dx seperti tadi, turunkan terhadap x kuadrat jadi 2x, y kuadrat 2y, jangan lupa turunan fungsi ini, aturan rantainya. Jadi dy dx seperti itu. Bisa terjadi ada fungsi x sama dengan gy, ya. Jadi kalau tadi lingkaran, maka di bagian sini, di sekitar titik 1,0. Artinya adalah seperti ini. Dan kita akan mencari dx dy, ya. Jadi dengan cara yang sama kita hitung 2gy kali g aksen y
kali 2Y ya dalam hal ini. Jadi G aksen Y nya adalah seperti itu. Oke. Nah, sekali lagi seperti tadi, kadang-kadang kita ingin mencari turunan terhadap Y sebagai variabel bebas, tidak perlu disubstitusikan seperti ini, tetapi cukup langsung di sini saja. Akan diberitahu mana yang bebas, mana yang tidak ya. Nah, turunan terhadap Y, tapi ingat bahwa X itu merupakan fungsi terhadap Y ya, jadi seperti ini. Jadi turunannya adalah 2x dx dy plus 2y ya, sebagai variabel bebas. Nah, perhatikan, carilah dy dx. Jadi artinya kita lihat bahwa y itu bergantung pada x. Turunkan terhadap x, ingat bahwa y itu adalah fungsi dari x. Jadi turunannya 3x kuadrat ya, min y pangkat 3 itu 3y kuadrat kali, jangan lupa turunannya dy dx 10 menjadi 0. Nah, yang di sini jangan lupa ini adalah perkalian. Perkalian antara x dengan yx. Jadi turunannya adalah x-nya diturunkan menjadi 4xy plus x kuadratnya diam, y-nya diturunkan dy dx. Ya, ini adalah turunan dari 2x kuadrat y tersebut. Jadi dy dx-nya adalah ini dengan ini dikumpulkan, lainnya dipindah ke ruas yang lain, jadi dy dx adalah seperti ini. Nah, sekarang turunan tinggal tinggi, turunan kedua. Carilah dy dx yang memenuhi persamaan ini. Kita sudah mengetahui ini. Kita ingin mencari turunan keduanya. Seperti tadi disebut bahwa turunan kedua itu adalah d dx dari dy dx. Dy dx-nya diganti ini. Jadi ini dibacanya adalah kita mencari turunan terhadap x. Dan ingat bahwa y itu bergantung pada x. Oke. Ini yang tadi. Sekarang kita lakukan, tapi ingat bahwa ini adalah pembagian. Ya, jadi aturannya apa? Penyebutnya dikuadratkan, tuliskan penyebutnya di atas, kali turunannya x aksennya tapi terhadap x ini. Ya, terhadap x minus x-nya diam, y aksen. Nah, x aksen itu 1, turunan x terhadap x sendiri, sedangkan turunan y terhadap x adalah sudah diketahui ini ya, jadi kalau dihitung hasilnya kembali seperti ini ya. Oke. Nah, turunan fungsi pangkat rasional ya, jadi kita sudah mempelajari y sama dengan x pangkat n kalau n-nya bilangan asli. Kemudian kalau x pangkat min n dengan n-nya juga bilangan asli. Sekarang kita akan mempelajari turunan kalau y-nya itu sama dengan x pangkat n per n. Ya, dengan mn-nya bilangan asli atau rasional. Ya, jadi sebetulnya di sini mungkin juga bisa ada tanda lagi plus minus ya, tapi variasinya bisa diserah. Nah, turunan y x pangkat m itu adalah apa ini? Oke, cari turunannya. Perhatikan bahwa fungsi tersebut dapat dituliskan dalam bentuk implisit, yaitu dipangkatkan m kanan dan kiri. Kemudian turunan terhadap x-nya dengan hasilnya adalah m y pangkat n min 1 dy dx. Kelihatan ya ini ya, dx. Nah, matematik harus bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat. Turunan dari x pangkat n adalah seperti ini. Oke.
olah ini tadi, jadi dy dx nya adalah balikan ke sana, n per m x pangkat n min 1 y m min 1. Tetapi kita lihat bahwa y nya bisa diganti kali y lagi, ini menjadi y pangkat m. Y pangkat m itu adalah x pangkat n. Ada sesuatu yang salah di sini. Ya, ini belum ada ini. Y pangkat y pangkat m. Ya, y pangkat m itu kemudian ada y-nya. Ini betul ya, ada y-nya. Y-nya betul. Y-nya ditulis seperti itu. Dan y pangkat m itu bisa diganti dengan x pangkat n. Ya, kalau diolah hasilnya adalah nm x nm min 1. Jadi kalau begitu turunan aturan yang dulu tentang y sama dengan x pangkat sesuatu, turunannya selalu pangkatnya maju ke depan, x pangkat ini dikurangi 1 gitu. Jadi jika x pangkat rasional, maka turunannya adalah formula yang dulu itu juga berlaku. Fungsi turunan ini adalah nx pangkat n min 1 untuk n-nya dengan asli, bulat, rasional, dan juga ya, walaupun tadi di sini hanya dibahas turunan rasional positif, yang negatif pun juga berlaku. Silahkan dilihat kembali.